Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Meskipun kita sekarang sedang ditimpa musibah, negara kita sedang ditimpa musibah, anak-anak semua pasti sudah tahu kan kenapa sih kita sekarang sekolahnya di rumah? Ya betul, karena sekarang kita sedang ditimpa musibah adanya virus corona. Tapi jangan sedih, meskipun tetap ada virus corona, kita semua masih punya Allah untuk tetap meminta agar kita selalu dilindungi sama Allah. Oke, kira-kira Bu Tari mau tanya nih, anak-anak selama di rumah selalu berdoa nggak ya? Masih ingat kan doanya agar terhindar dari penyakit berbahaya? Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami. Amin. Kenapa sih nak kita selalu berdoa? Karena tidak ada tempat meminta terbaik selain kepada Allah. Maka kita harus tidak boleh capek, tidak boleh lelah untuk selalu minta sama Allah. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, bicara mengenai doa, hari ini Bu Tari mau menyampaikan materi BP ini. Kira-kira anak-anak sudah tahu nggak ya hari ini kita mau belajar apa? Coba tanya sama ayah bundanya. Hari ini kita mau belajar materi tentang apa? Ibu kasih waktu 3 untuk bertanya. 1, 2, 3. Oke, hari ini Bu Tari mau mengajak anak-anak belajar BPI tentang stop, yuk tahan emosi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Tari mau tanya dulu sama anak-anak. Anak-anak udah tahu belum ya? Artinya emosi itu apa sih? Apa ya? Bu Tari mau kasih tahu nih. Emosi itu adalah suatu reaksi yang timbul pada diri seseorang. Nah, biasanya nih kalau emosi itu lebih ke arah yang negatif. Emosi itu pasti ditandai dengan kita marah-marah, kita sebel sama orang. Nah, itu namanya emosi. Dan itu tidak baik jika kita lakukan. Nah, Bu Tari punya tips untuk mengatasi gimana sih biar kita nggak emosi. Dengar baik-baik ya. Jangan lupa dicatat. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah. Gimana Bu caranya? Oke, kita masih ingat kan bacaan ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tenang dan diam. Kenapa sih Bu harus tenang dan diam? Iya dong. Coba sekarang kita ingat-ingat. Kalau di sekolahan ada teman yang lagi marah, terus kita ikut-ikutan marah, kira-kira emosi kita tertahan nggak? Nggak kan? Nah, maka ketika ada teman yang emosi, ketika ada teman yang marah, silahkan tenang dan diam. Ada sebuah hadis yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Itu hadis riwayat Ahmad. Maka jika ada teman kita yang lagi marah, lebih baik kita tenang, kemudian kita diam. Nah, itu pasti akan lebih memperbaiki keadaan. Yang ketiga, merubah posisi tempat duduk, kemudian ambil wudhu. Maksudnya Bu, misalnya kebanyakan orang ketika emosi atau marah itu dalam keadaan berdiri kan. Nah, kata Rasulullah, ketika kita marah sedang berdiri, maka duduklah. Ketika kita marah sedang duduk, maka tidurlah. Nah, itu namanya merubah posisi tempat duduk, merubah posisi kita. Misalnya nih, anak-anak lagi duduk, kemudian anak-anak ada temen nih yang mau minjem penghapus, kemudian tapi anak-anak sedang memakainya, tapi teman kalian itu dengan paksa meminjam, aku pengen minjam. Nah, pasti dong kita agak emosi gitu ya, tapi tenang, tahan emosi. Kata Rasulullah, kita harus menahan emosi. Kalau kita bisa menahan emosi, berarti kita anak yang hebat loh. Nah, jadi ketika kita misalnya
sedang emosi, rubah tempat duduknya. Misalnya anak-anak duduknya di sini, berdiri juga nggak apa-apa, atau sekedar bergeser juga nggak apa-apa. Yang penting merubah posisi duduknya. Kemudian gimana bu? Ambil wudhu, izin sama bu guru. Bu guru, permisi ya bu guru, aku sedang emosi, aku mau berwudhu dulu. Nah, pasti sama bu gurunya boleh, nggak mungkin nggak boleh. Nah, yang keempat, mengingat janji Allah. Mengingat janji Allah. Emang Allah pernah janji bu? Iya benar, Allah itu pernah janji sama kita. Katanya Allah, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal ia sanggup. Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal ia sanggup, maka Allah akan memanggilnya dan membanggakan dia pada hari kiamat di semua orang. Misalnya nih si Yana sedang emosi sama temennya. Nah, padahal dia kalau mau marah-marah itu bisa banget. Tapi karena si Yana itu mengingat janjinya Allah, oh iya ya, katanya Allah kalau menahan emosi padahal aku itu sanggup buat marah-marah sama orang, Allah akan berikan pahala yang sangat banyak kepada aku. Katanya gitu. Makanya si Yana langsung menahan emosinya. Gitu. Ibu ulangi lagi ya. Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, akan membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah itu akan membiarkan seseorang itu memilih bidadari yang mana aja, terserah. Mau milih bidadari yang A, yang B, yang C, boleh, terserah mau milihnya. Nah, enak kan jadi orang yang sabar. Yang kelima, tips yang kelima adalah mengingat sunnahnya Rasulullah. Nah, pernah dikisahkan sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah itu pernah berjalan atau melakukan suatu perjalanan, dan Rasulullah itu memakai jubahnya itu dari besi, dan pinggiran bajunya atau jubahnya itu sangat tebal. Kemudian di saat Rasulullah berjalan dengan pasukannya, ada seorang laki-laki Baduy yang datang menghampiri Rasulullah, dan orang Baduy itu menarik jubah Rasulullah secara paksa sehingga tubuhnya Rasulullah itu terluka. Pasukannya itu sudah emosi semua, sudah marah, tapi Rasulullah menahannya. Stop, jangan emosi. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah emosi? Enggak nak. Rasulullah itu hanya melirik tersenyum kepada orang Baduy itu. Kemudian Rasulullah bilang sama pasukannya, wahai pasukanku, silahkan berikan harta kepada mereka, kepada orang Baduy ini. Ternyata si orang Baduy ini nih nak, datangin Rasulullah, marah-marah sama Rasulullah waktu Rasulullah lagi berjalan, karena orang Baduy ini pengen menguasai harta-hartanya Rasulullah yang dibawa di perjalanan itu. Tapi Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak maki-maki orang Baduy itu, tapi Rasulullah sabar, kemudian hanya tersenyum, kemudian apa? Bilang sama pasukannya suruh ngasih harta-hartanya kepada orang-orang itu. Masya Allah. Nah, ingat kan, Rasulullah itu sifatnya sangat baik semua, sangat terpuji semua. Makanya kita harus ikuti perilakunya Rasulullah, karena sebaik-baiknya perilaku yang patut kita contoh itu adalah perilakunya Rasulullah. Yang keenam, mengingat konsekuensi dari marah. Konsekuensi, coba kita ingat-ingat nak, Rasulullah itu kira-kira pernah marah gak sih? Gak pernah kan? Kenapa sih Rasulullah itu gak pernah marah? Coba deh ingat-ingat. Katanya Rasulullah, marah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kita gak akan dapat pahala. Kemarahan itu seperti racun nak. Kenapa bu seperti racun? Iya, racun itu kalau kita sudah meneguk racun di tubuh kita, apa yang akan terjadi? Saraf-saraf kita akan mati, sel-sel tubuh kita akan mati, kita akan keracunan, bahkan diri kita akan meninggal karena menegak racun. Nah, emosi itu seperti racun nak. Bayangkan ketika kita marah kepada saudara kita, apa yang akan terjadi?
memutus silaturahmi antara kita dengan saudara kita. Atau ketika kita emosi dengan orang tua kita, maka orang tua kita akan sakit hati, dan apa yang akan kita dapat? Dosa yang sangat-sangat besar. Nauzubillahimin zalik. Semoga anak-anak Butari tidak ada yang seperti itu. Semua anak-anak Butari orang yang sabar dan menahan emosi. Oke. Yang ketujuh, mengingat bahwa Allah lebih kuat daripada kita. Ada sebuah kisah lagi dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anha. Katanya Abu Mas'ud itu pernah bercerita bahwa suatu ketika Abu Mas'ud itu pernah menghukum budak laki-lakinya. Kemudian Rasulullah di belakangnya itu bilang, "Hei Abu Mas'ud, kamu ngapain?" Katanya Rasulullah gitu. "Kamu ngapain sama budak laki-lakimu itu?" Langsung si Abu Mas'ud ini ngelihat ke belakang. Ternyata yang di belakangnya itu adalah Rasulullah. Abu Mas'ud langsung melemparkan cambuk itu. Melemparkannya itu karena tangannya lemas, karena ngelihat ada Rasulullah di belakang dia. Seorang Rasulullah menegur dia. Kemudian Rasulullah bilang kepada Abu Mas'ud, "Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah bahwa Allah itu lebih mampu menghukummu daripada kamu menghukum budak laki-lakimu." Kemudian Abu Mas'ud jawab apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya setelah ini aku tidak akan menghukum satupun budak-budakku." Karena gitu, saking wibawanya Rasulullah sampai Abu Mas'ud itu tidak sanggup memegang cambuknya. Karena bukan takut, yang takut itu, yang harus ditakut itu hanya Allah. Karena perkataannya Rasulullah itu membuat gemetar si Abu Mas'ud, makanya langsung jatuh cambuknya. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Kenapa sih kita harus berdoa? Lagi-lagi Butari mengingatkan, tidak ada tempat terbaik untuk meminta selain meminta kepada Allah. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah apapun, bermasalah apapun, termasuk virus corona yang sedang menimpa negara kita, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Karena tempat terbaik untuk berdoa, untuk meminta itu hanya kepada Allah. Tidak ada tempat yang lain, nak. Maka jangan pernah putus-putus berdoa sama Allah. Bu Guru selalu berpesan kepada anak-anak, jangan lupa, jangan putus berdoa. Kita sama-sama mendoakan. Bu Guru selalu mendoakan anak-anak, juga mendoakan keluarga anak-anak semua. Dan Bu Tari mohon juga semoga anak-anak selalu mendoakan Bu Guru semua yang ada di SDIT Cendekia. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dari wabah penyakit corona ini. Baik, sekian dari pemaparan materi Butari akan memberikan kesimpulan. Jadi emosi itu adalah reaksi yang ditimbulkan pada diri seseorang. Kemudian tips and trik agar kita dapat menahan emosi adalah, yang pertama meminta ampun kepada Allah dan membaca ta'awudz. Yang kedua, tenang dan diam. Yang ketiga, merubah posisi dan berwudu. Yang keempat, mengingat janji Allah. Pasti janjinya Allah. Yang kelima, mengingat sunnahnya Rasulullah. Yang keenam, mengingat konsekuensi marah. Marah itu tidak ada pahalanya. Yang ketujuh, mengingat bahwa Allah lebih kuat daripada kita. Yang kedelapan, yang terakhir adalah berdoa. Ya, tugas dari anak-anak hari ini adalah mencatat materi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tari. Bisa kan? Jangan lupa nanti hasilnya dicatat, kemudian difoto, kemudian dikirimkan kepada wali muridnya. Jangan lupa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.